karena Dia yang memberikan janji itu setia. Amin. Amin. Karena apa, saudara-saudara? Karena iman. Amin. Bukan karena takut, karena khawatir, karena bimbang, karena cemas, karena ragu. Bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena kekayaan. Tapi karena iman. Saudaraku, ia ini adalah Abraham. Ia juga dan Sarah istrinya beroleh kekuatan. Beroleh apa, saudara-saudara? Beroleh kekuatan. Secara fisik memang tubuh mereka sudah lemah karena usia, ya, sudah tua. Saudaraku, namun mereka itu beroleh kekuatan karena apa? Karena iman. Amin ya, saudaraku. Untuk apa? Mereka mendapat kekuatan, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak. Apakah sampai anak saja? Tidak. Dikatakan sampai cucu, ya. Menurunkan anak, cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Sudah tahu waktu itu usia Abraham sudah berapa? Sudah di atas 50 tahun, ya. Dia sudah mencapai 100 tahun genap dan istrinya 90 tahun. Ini usia kakek dan nenek, usia senja, ya, lansia. Kenapa sampai bisa menurunkan anak? Dikatakan karena ia menganggap, ia ini Abraham, ia menganggap dia, yaitu Tuhan, D besar Tuhan, dia yang memberikan janji itu, katakan sama-sama, setia. Haleluya. Tuhan yang memberikan janji itu setia. Tuhan setia dengan janjinya. Ada banyak orang menjadi kecewa, menjadi lemah imannya karena apa? Saudara, mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak setia dengan janjinya. Tuhan tidak konsekuen. Tuhan tidak capable. Tuhan tidak, saudaraku, dia punya pegangan yang pasti bahwa Tuhan itu setia, saudaraku. Namun Bapak Ibu, Tuhan yang berjanji, Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bagaimana dengan manusia? Manusia bisa berjanji tapi lupa janji, bahkan ingkar janji. Makanya ada lagu berkata apa? Janji-janji tinggal janji. Ya, hanya mimpi, saudaraku. Nah, itulah sebabnya banyak orang kecewa, banyak orang menjadi tawar hati, banyak orang menjadi putus asa. Karena apa? Karena dia pegang bukan janji Tuhan, dia pegang janji manusia. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau mau supaya imanmu itu jadi kuat, ada kekuatan dalam iman, jangan sekali-kali berpegang pada janji manusia. Manusia hari ini bilang A, besok berubah jadi B. Besok B berubah lagi, besok jadi C, dan seterusnya. Tapi kalau kau pegang janji Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak lupa janjinya. Dia berjanji menyembuhkan engkau, engkau pasti sembuh. Dia berjanji menolong engkau, engkau pasti ditolong Tuhan. Dia berjanji memberkati engkau, engkau pasti diberkati Tuhan. Dia berjanji untuk menyelamatkanmu, engkau pasti diselamatkan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita akan mengalami kekuatan dalam iman. Amin ya. Saudara, dan pertanyaannya apakah ada kemuliaan Allah dalam kekuatan iman? Sudah pasti ada jawabannya, ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kekuatan dalam iman? Mereka lemah dalam iman. Apakah ada kemuliaan? Jawabannya pasti tidak ada. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya iman kita itu bisa kuat. Ya, kita ada dapat kekuatan iman, saudaraku. Lawan dari kekuatan apa? Kelemahan, ya. Oke, kita lihat bagian penting ini. Selamat pagi, Bu Weli sudah bersama kita. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekuatan iman. Kekuatan iman siapa? Kekuatan iman orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa Tuhan yang memberikan janji firman itu adalah Tuhan yang setia. Suami tidak setia dengan janjinya, Tuhan tetap setia. Istri tidak setia dengan janjinya, Tuhan tetap setia. Amin. Anak tidak setia dengan janjinya, Tuhan tetap setia. Orang tua tidak setia dengan janjinya, Tuhan tetap setia. Menantu mertua, kakak beradik tidak setia dengan janjinya, Tuhan tetap setia. Amin. Bos majikan tidak setia dengan janjinya, Tuhan setia dengan janjinya. Itulah sebabnya hari ini, saudaraku, janji siapa yang kau pegang? Janji manusia atau janji Tuhan? Saya berdoa supaya pagi ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua pegang janji Tuhan. Berapa banyak saudara yang pagi ini saudara sadar bahwa saatnya kita pegang janji Tuhan, bukan janji manusia? Lambaikan tangan yang mau pegang janji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, oke.
Luar biasa, dan hal ini dapat kita pelajari, saudara, terdapat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21. Ya, nanti malam kita lanjut di dalam ayat 22 sampai dengan 25, dan besok pagi kita akan tiba di Roma pasal yang kelima, ya. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini, Roma 4 ayat yang ke-19 sampai 21, ini akan membuat hati kita berglori, hati kita bergembira, hati kita bahagia sekali. Kenapa hati kita bahagia? Karena kita akan menemukan, saudara-saudaraku, ya, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan iman. Nah, ada banyak orang Kristen di luar sana, mereka tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kekuatan iman. Yang mereka mengerti, masalahku banyak, persoalanku akeh, bebanku berat, aku dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpuruk. Itu yang mereka mengerti. Mereka mengerti bahwa mereka sedang disakiti, mereka sedang kecewa, mereka dalam keadaan jalan buntu. Tapi hari ini, Tuhan mau engkau mengerti ada 3 kebenaran. Tentang apa, saudaraku? Kemuliaan Allah dalam kekuatan iman. Yang mau mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan iman, berapa banyak saudara yang hari ini percaya? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, ya. Mari kita lihat siapakah dia. Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan iman. Kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang memberi makanan rohani. Bilang makanan rohani. Amin. Apa itu makanan rohani? Yaitu firman Tuhan. Dia memberi makanan rohani di hatinya, dan kemudian dia melatih rohnya untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan kita makan apa? Bukan sekedar supaya kita hidup, supaya kita jadi kuat. Jadi memberi makanan dulu, makanan rohani, ya, di dalam hatimu dan hatiku, dan kemudian kita melatih roh kita, karena makanan bagi roh kita itu adalah firman Tuhan. Amin, ya. Saat kita mendengar firman Tuhan. Kenapa orang itu, Bapak Ibu sekalian, lemah? Karena dia tidak makan. Orang kalau tidak makan 1 hari saja sudah lemas, ya. Betul, Bapak Ibu? Apalagi berhari-hari lemas, saudaraku. Sudah lemah, ya. Kita lihat Roma pasal 4 ayat ke-19. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Amin. Amin. Imannya tidak menjadi lemah. Kenapa, saudaraku? Ada apa imannya tidak menjadi lemah? Iman siapa ini? Iman Abraham. Karena apa? Dia selalu mendengar firman Tuhan. Dia memberi makanan bagi rohaninya, bagi rohnya, bagi rohaninya. Ya, di hati, dan kemudian dia melatih rohnya itu untuk mendengar firman Tuhan. Nah, makanya kemarin saya khotbah tentang apa? Kekayaan iman, saudaraku. Kekayaan itu karena apa? Kita kumpulkan dari sedikit demi sedikit, 1, 2, 5, 10, 100. Akhirnya ini menumpuk, makin banyak, saudara. Sehingga apa? Kita nggak miskin secara iman, kita menjadi kaya, saudaraku. Nah, itulah sebabnya orang Kristen setiap hari mereka mendengar firman Tuhan. Iman mereka itu bertumbuh, iman mereka bertambah, iman mereka berkembang, iman mereka meningkat, saudaraku. Sehingga jadi kuat, bukan cuma jadi kaya, tapi jadi kuat, saudaraku. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu beruntung sekali, ya. Saudara saya ikut lagi kebaktian pagi ini secara online, saudaraku. Nanti kalau ada juga tatap muka, saudara ikut juga. Supaya apa? Engkau mengerti, oh Tuhan, aku ini lemah, aku mau mendapat kekuatan. Saudaraku, kenapa banyak orang imannya lemah? Karena mereka tidak memberi makanan bagi rohnya. Mereka hanya bisa memberi makanan bagi tubuhnya saja, saudaraku, ya. Tubuhnya yang diisi dengan makanan, apa, saudaraku, nasi goreng, capcay, fuyung hai, yang hai-hai, begitu, ya. Mereka isi dengan apa? Pecel, lodeh, dan sebagainya. Itu yang mereka isi. Mereka lupa mengisi roh mereka dengan firman. Karena roh itu butuh makanan, yaitu firman Tuhan, ya. Makanan bagi roh kita itu firman Tuhan. Gak bisa diisi dengan apa, saudaraku, sate babe, gulai kambing, dan sebagainya. Itu gak bisa. Itu hanya untuk perut kita. Roh kita butuh makanan. Makanan itu bernama firman Tuhan. Makanya firman adalah roti hidup, yaitu Yesus yang turun dari surga, yang memberi makan bagi kita sekalian, ya, memberi makan bagi rohani kita.
Jadi orang itu kenapa imannya lemah? Karena dia tidak memberi makanan bagi rohnya dan tidak melatih rohnya. Nah, roh bukan sekedar diberi makan, tapi dilatih, saudaraku. Dilatih lewat apa? Lewat masalah. Tuhan latih engkau lewat masalah. Menghadapi masalah engkau tidak stres. Mengalami masalah engkau tidak depresi. Mengalami masalah engkau tidak frustrasi. Mengalami masalah engkau tidak takut. Mengalami masalah engkau tidak khawatir. Mengalami masalah engkau tidak bimbang. Mengalami masalah engkau tidak putus asa. Itu kenapa? Karena rohmu sedang dilatih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ibadah itu adalah latihan secara rohani, ya. Latihan jasmani ada gunanya. Siapa bilang tidak ada gunanya? Ada. Kita melatih otot-otot fisik kita, olahraga itu memang penting. Tapi ibadah itu jauh lebih penting dari semua, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau orang hanya fisiknya kuat tapi rohnya lemah, saudara, itu tidak menjamin dia itu menjadi orang yang kuat di dalam imannya. Kalau orang itu walaupun mungkin tubuhnya kecil tapi tubuhnya mungkin tidak kuat, tapi kalau dia latih rohnya, maka rohnya itu akan kuat. Kalau roh itu sudah kuat mempengaruhi jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Sehingga mengalami masalah tidak susah, tidak sedih, tidak kecewa, tidak takut, tidak putus asa. Karena rohnya dilatih setiap hari. Ya makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ibadah-ibadah seperti ini nih, Tuhan sedang melatih roh kita, saudaraku. Tuhan sedang memberi makanan bagi roh kita. Makanya bersyukur sekali saudara-saudara dengarkan firman Tuhan setiap hari itu apa? Supaya rohmu itu jadi sehat, rohmu itu jadi kuat. Katakan amin, ya. Jadi imannya tidak menjadi lemah. Haleluya, saudaraku. Jadi orang Kristen kalau lupa memberi makanan bagi rohnya, itu akan membuat dia lemah dalam imannya, ya. Dan setan paling suka orang-orang yang lemah dalam imannya ini. Bisa dipermainkan, saudaraku. Bisa menjadi bulan-bulanan daripada setan. Tapi setiap hari engkau memberi makanan bagi rohmu, menghadapi apapun, meskipun saudara lihat Daniel dibuang ke gua singa, dia tidak takut dengan singa itu. Teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam dapur api. Mereka tidak takut dengan api yang sedang membara. Malah mereka menari-nari, saudaraku, ya. Di dalam api yang membara itu kenapa? Karena iman mereka itu tidak lemah. Iman Daniel tidak lemah. Iman Sadrak, Mesak, Abednego tidak lemah, saudaraku. Ya, banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara, itu membuat iman mereka lemah. Kenapa? Karena mereka tidak melatih roh mereka untuk memberi makan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, siapa bilang kita sebagai pengikut Kristus tidak punya masalah? Kita ini punya masalah banyak sekali. Siapa bilang kita nggak ada masalah? Kita banyak masalah. Masalah ini selaku dalam hal keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, rumah tangga, banyak sekali masalah. Dan siapa yang bisa menolong kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Makanya bersyukur lewat ibadah-ibadah seperti ini, kita sedang memberi makanan bagi rohani kita. Amin, ya. Haleluya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Haleluya. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Betul, dia ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada beban berat, ada kesesakan, ada penderitaan, ada air mata. Tapi hatinya tetap tenang. Hatinya itu damai sekali. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah ada firman. Dalam hatinya itu ada iman. Amin, ya. Dan iman itu datang dari kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku, ya. Saudara-saudara, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan iman? Mari kita lihat ini. Yang kedua, ciri yang kedua dari kekuatan iman itu siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang membuang. Nah, ini ada hal yang harus saudara terima, tapi ada yang harus saudara buang. Buang apa, saudara? Membuang apa? Membuang kebimbangan. Kebimbangan itu karena apa? Karena ketidakpercayaan dari dalam hidupnya, dari dalam hatinya. Itu harus dibuang. Yang namanya takut, khawatir, bimbang, itu dibuang dulu, baru iman saudara itu jadi kuat. Orang imannya tidak kuat, kenapa? Karena dia tidak buang kebimbangan, ketidakpercayaan itu. Kalau dia tetap pelihara kebimbangan, ketakutan, itu musuh dari iman. Dan iman tidak akan kuat, imannya akan lemah terus. Mari kita lihat, ya, Roma 4 ayat yang ke-20. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak apa? Tidak bimbang. Artinya apa? Hatinya itu mantap sekali.
Berapa banyak saudara pagi ini yang hatinya mantap dengan Yesus. Oh, lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali engkau percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Hatimu tidak bergeser kemana-mana. Hanya kepada Yesus, ya. Dan ketika engkau punya hati yang seperti inilah, maka siap-siap mujizat ajaib mulai terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ia ini adalah Abraham. Karena apa? Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi apa harus kita lakukan supaya kita mempunyai kekuatan iman? Yang kedua, kita harus membuang apa? Membuang kebimbangan itu karena ketidakpercayaan dari dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang menjadi sampah, yang busuk, itu harus dibuang. Apakah Bapak Ibu suka kalau sampah itu tetap ada di depan saudara-saudara, dan saudara setiap hari menghirup bau sampah yang menyengat, yang bau yang tidak enak itu, bau yang mengganggu penciumanmu, saudara, apakah saudara nyaman? Tidak akan nyaman, saudara akan tersiksa di situ. Jadi sampai engkau merasa damai, engkau merasa tenang kalau engkau buang sampah itu, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, buanglah saudara-saudara kebimbangan, ya. Karena ketidakpercayaan ini, saudara, itu adalah sampah bagi rohmu, tidak akan berguna. Itu akan membuat imanmu itu lemah. Jadi yang kedua, kita harus membuang ini, saudaraku, membuang kebimbangan, ya, karena ketidakpercayaan. Saudara, artinya apa? Yang Tuhan mau kita terima adalah iman. Nah, iman itu datang dari mana? Dari kita mendengar firman Tuhan setiap hari. Orang Kristen yang setiap hari dengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh dan imannya jadi kuat. Amin. Itu rahasia yang kedua. Ya. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan iman? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengisi. Sekarang buang, sekarang ini ada yang perlu diisi, ya. Mengisi apa? Dia mengisi hati dan hidupnya setiap hari. Bilang setiap hari. Ya, seperti yang kita lakukan setiap hari ini, ya. Mengisi hati dan hidupnya setiap hari, ya. Sampai apa? Sampai penuh. Engkau isi jangan setengah-setengah, isi sampai penuh. Saat apa? Saat dia mendengar firman Tuhan. Kita lihat ayatnya, Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Amin. Dengan penuh keyakinan, bukan dengan setengah, bukan dengan 3/4, bukan dengan saudara-saudara apa 5/4 dan sebagainya. Tapi ini dengan penuh keyakinan. Penuh itu kenapa? Karena diisi terus. Lama-lama kan bertambah. Lama-lama kan jadi apa? Penuh, saudaraku. Nah, setiap hari kalau kita mengisi hati kita, roh kita dengan firman, maka sudah bisa dipastikan iman kita ini akan penuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya menjadi penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan, ya. Jadi saudara, tugas kita ada di sini. Yang ketiga ini adalah mengisi. Jadi lewat ibadah-ibadah seperti ini, Bapak Ibu, kita ini sedang mengisi iman kita ini, mengisi hati kita, roh kita ini dengan firman Tuhan, sehingga iman kita ini jadi penuh. Nah, kenapa banyak orang imannya nggak penuh? Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak mengisi, mereka hanya sampai di level 25, berhenti, saudaraku. Ya, itulah sebabnya ngalami masalah, gampang goyah imannya, ngalami masalah, gampang khawatir, ngalami masalah, gampang takut, ngalami masalah, mulai bimbang, mulai cemas, mulai gelisah, nggak bisa tidur, mulai nggak tenang, mulai dalam keadaan suatu sempoyongan. Kenapa? Karena imannya nggak penuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan ibadah-ibadah seperti ini, engkau mendengar firman Tuhan, engkau mengisi setiap hari, pagi maupun malam, sehingga imanmu itu jadi penuh. Dan kalau iman sudah ada penuh, tidak ada ruang yang kosong, yang bisa setan bisa menempati di situ. Setan mau masuk dan ini kok nggak ada tempat bagiku, ya. Dia ke situ udah penuh, dia ke sini udah penuh. Waduh, nggak ada tempat nih. Aku nggak punya tempat di hati dia. Kenapa? Karena setiap hari dia isi terus dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu cara untuk kita tidak memberi kesempatan bagi setan, ya, datang menghancurkan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, ini dia. Jadi tugas kita mengisi hati dan hidup kita setiap hari sampai penuh. Ya, kapan? Saat kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Setelah engkau dengar, lakukan. Amin. Dan engkau berbahagia. Mari kita lihat hasilnya apa. Mari kita lihat yang pertama, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi?
Dia tahu, dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu, ya. Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu bahwa Allah sanggup membuka sesuatu yang telah tertutup. Wow, saya dapat sesuatu sini, dapatkan sesuatu, rema di sini, bahwa apa yang ditutup oleh musuh Tuhan akan bukakan itu, ya. Amin. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 19. Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Amin. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Orang kalau berpikir bahwa sudah tertutup, ya sudahlah, selesai. Ya sudahlah, memang ini nasibku. Nasib ya nasib, memanglah begini. Tunggu dulu. Tuhan tidak pernah menciptakan nasib buruk dalam hidup saudara. Kalau Anda gagal, Anda kalah, Anda belum berhasil, jangan percaya bahwa ini sudah selesai. Belum. Itu adalah bagian dalam perjalanan, itu proses. Bilang proses. Amin. Orang-orang yang menang itu bukan berarti mereka nggak pernah kalah. Mereka pernah kalah, bahkan mungkin bolak-balik kalah. Tapi mereka tidak tinggal dalam kekalahan. Mereka bangkit lagi, saudaraku. Orang-orang yang berhasil bukan mereka nggak pernah gagal. Mereka pernah gagal, bahkan sering menjadi langganan kegagalan. Tapi mereka tidak tinggal dalam kegagalan. Mereka bangkit lagi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu, saudaraku. Jadi hari ini jangan tertipu dengan pandangan matamu. Aku banyak masalah, kok orang itu enak ya, kenapa aku ini sudah ikut Tuhan, sudah setia, tapi kenapa aku dalam keadaan ini? Jangan tertipu dengan pandangan mata saudara. Itu hati-hati cara pandang Lot. Lot melihat bahwa, waduh, lembah-lembah seperti di lembah Sungai Yordan seperti taman Tuhan. Dia tertipu, ternyata itu Sodom dan Gomora, dan akhirnya musnah, hancur semuanya. Hari ini Bapak Ibu mungkin engkau melihat seperti Abraham melihat, nggak ada apa-apanya, kering, tandus, gersang. Tapi lihat dengan pandangan mata iman bahwa ada Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, Tuhan sanggup ubahkan menjadi tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Yang percaya, lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jadi kalau sesuatu yang tertutup, jangan berhenti, jangan putus asa. Tuhan sanggup membukakan yang tertutup, bisnis yang tertutup, pekerjaan tertutup, keuangan yang tertutup, keberuntungan yang tertutup, kebahagiaan yang tertutup. Tuhan sanggup membukakan yang tertutup itu. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah mengendaki yang tertutup, pintu yang tertutup pasti terbuka. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak mengendaki, pintu tertutup tetap tertutup. Nah, maka itu Bapak Ibu, cara menghadapi semuanya dengan cara pandang apa? Cara pandang iman atau cara pandang orang duniawi. Hari ini engkau pandang bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku yang dalam persoalan. Aku tahu hari ini Tuhan, kau sanggup membukakan jalan bagiku. Kau sanggup membukakan pintu-pintu rezeki bagiku. Pintu-pintu mujizat bagiku. Pintu-pintu keberuntungan bagiku. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu kesembuhan bagiku. Jadi kalau sesuatu yang tertutup, jangan berpikir bahwa sudah selesai. No, belum. Ini saudara lihat Sarah. Rahimnya telah tertutup. Siapa yang bisa membukakan? Dokter kandungan gak bisa bukakan rahim Sarah yang sudah sepuh ini. Gak mungkin bisa punya anak secara medis. Tapi kalau Tuhan sudah mengendaki, nenek-nenek pun masih bisa melahirkan. Amin. Kalau orang bilang, wah usia manusia, wanita itu menopause, itu 45 atau 50 sudah nggak bisa melahirkan. Tunggu dulu. Sarah 90 tahun bisa melahirkan. Makanya itu Bapak Ibu, cara pandang kita jangan pakai cara pandang duniawi. Cara pandang kita pakai cara pandang Allah. Nah, saya percaya Bapak Ibu pelayanan Celsius ini ke depan sesuatu yang besar sedang Tuhan siapkan. Dan saya sedang melatih roh saya di sini. Dan saya percaya tidak akan lama lagi. Ya, apa yang kita doakan beberapa waktu yang lalu, saya dengarin rekaman-rekaman khotbah yang kita doakan. Wow, itu membuat saya semakin mantap, semakin teguh. Dan saya percaya akan tunggu waktunya. Kita sedang tunggu waktu, saudaraku, dan waktunya tidak akan lama lagi. Siap-siap saja, ya. Karena itu saya sangat bersyukur saya khotbah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya apa yang saudara dengar ini satu hari ini dia menjadi produk-produk digital dan ini akan dicari orang, saudaraku. Dan ini orang akan mencari, dan saya sudah menulis buku, ada 18 judul buku, ya. Dan salah satu penerbit besar di Indonesia dia sudah minta, ya,
minta jurnalis, minta untuk buku-buku saya ini akan diterbitkan untuk memberkati hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di mancanegara. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya, orang percaya pada firman Tuhan, dia memperkuat imannya setiap hari, ya, dan kemudian dia memuliakan Allah. Haleluya. Kalau orang imannya kuat, pasti memuliakan Allah. Tapi kalau imannya lemah, dia tidak bisa memuliakan Allah, hanya menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, sambat, dan sebagainya. Tapi kalau imannya sudah kuat, dia memuliakan Allah. Ya, mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi kalau engkau mengalami masalah, mengalami persoalan, jangan membuat imanmu lemah. Engkau harus memperkuat imanmu. Engkau berkata gini, Tuhan, aku bersyukur lewat masalah ini, berarti ada mujizat ajaib terjadi. Katakan amin. Saya bersyukur Oma itu mendidik saya, saudaraku. Dia bilang kepada saya dan adik-adik. Dia bilang, John, kalau engkau mengalami masalah, berkata begini, Tuhan ada mujizat apa lagi di balik masalah itu. Makanya hari ini Bapak Ibu saya bersyukur sekali, nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat firman Tuhan yang saya pegang. Jadi hadapi masalah apapun saya enjoy aja, ya. Jadi hidup saya bukan ditentukan dari apa kata manusia, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa kata firman Tuhan membuat saya kuat hari ini, dan itu juga membuat saudara kuat hari ini. Amin ya. Mari kita lihat yang terakhir, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui, amin. Katakan mengakui. Mengakui bagaimana? Bahwa Allah berkuasa melaksanakan setiap janji firman-Nya. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat ayatnya ya. Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Amin. Untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan kalau sudah berjanji, dia pasti menempati janjinya, ya. Asal engkau dan saya tetap setia, pegang janji itu. Janji itu pasti akan terjadi, akan digenapi. Saya dalam beberapa hari terakhir ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, engkau sudah memberikan janji kepada hambamu, janji kepada orang tua, setiap firman yang mereka pegang, Tuhan ingatlah akan janjimu. Jadi dalam doa-doa kita perlu mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan, ya. Dalam doa kita ingatkan Tuhan akan janjinya, bukan berarti Tuhan itu pelupa, tidak. Tapi Tuhan mau kita serius dengan dia, kita setia dengan dia, dan Tuhan di dalam doa kita katakan seperti itu. Tuhan ingat, oh ya janjinya, dia pasti genapi. Ya, amin. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan berkati kita semua, dan pagi ini kita akan berdoa. Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau masih memperdengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Pak John Sarbunan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kalau kesempatan ini Engkau mengingatkan kembali bagi kami bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Engkaulah kemuliaan kami. Ya, Yesus. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk mengimani setiap janji firman-Mu. Haleluya. Karena firman-Mu itu, janji-Mu itu selalu tersimpan dalam hati dan kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menggenapi setiap janji-Mu, agar nyata setiap kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan sungguh yakin, karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Biji mata-Mu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Amin. Dada dan tongkat-Mu selalu menuntun kami, karena Engkaulah gembala kami yang hidup. Gembala yang memberikan kehidupan, yang rela mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Yes, karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, Yesus. ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman yang begitu indah, yang memberikan kekuatan baru selalu dalam kehidupan kami. Amin. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Pastor John, semakin heran Yesus. ke depan Tuhan. Kami yakin dan percaya
Ada jalan-jalan yang Engkau ratahkan Tuhan. Untuk Amin. setiap kemuliaan-Mu, Engkau Yes. mempersatukan kami Tuhan di dalam satu Amin. kemuliaan tubuh-Mu. Biarlah Ya, bangsa nama-Mu dipermuliakan. Amin. Bertambah-tambah dari timur, utara, barat, Yes, selatan. terjadi Ada yang dalam nama Yesus. di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Sebagaimana Engkau memberikan jalan, Engkau Ya, yang akan Yesus. menuntun dan mengarahkan kami. Amin, amin. Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Nina Armedi, doa yang sangat indah sekali. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Nina ya. Ya, kepada Ibu Yeti, silakan. Terima kasih Bapak Pendeta. Untuk sekarang ini doa profetik dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Yeti kesempatan saya untuk doa profetik. Shalom. Kekasih Shalom. dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan air isi. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Evelite. Yes. Amin. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC
sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya bersama keluarga di sana sedang berdoa ya. Untuk berkati. Ya, Mantap. Salam buat semua di sana. Oke. ya Pak Berkati Bu John. Joyce, semangat. Amin. Ya, selanjutnya kembali kepada Ibu Yeti Sulistyorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Untuk sekarang pengumuman dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti Sulistyorini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati Bu Yeti. Shalom Bapak Ibu terkasih Shalom. dalam nama Kristus. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening bisa gereja CLCC dengan nomor 0331284401 atau via rekening OVO gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Nini Herawati di Jalan Villa Bukit Flamboyan Blok U8 Darmo Hill belakang Ciputra World Surabaya Barat. Dan di hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Yeti Sulistyorini Perum Grand Alexandria Hills Puri Surya Jaya Blok AH 7 28 Desa Damarsi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintani Sulistiyawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan April tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 10 April tahun 2024, Bapak Paul Louis Antonio dari Jakarta. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sintani Sulistiyawati di nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat Bapak Lukas Krisnanto yang telah menyampaikan pengumuman bagi kita semua di pagi ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan kepada Ibu Yeti Sulistyorini. Saya persilakan. Terima kasih Pak Lukas yang sudah membawakan. Sama-sama Ibu Yeti. Sehat selalu Pak Lukas. Semuanya sehat. Amin. Dan sekarang doa berkat oleh Bapak John Sarbunan. Silakan untuk Bapak
Pendeta John Sargunan Ya, terima kasih. hari ini. Ya, terima kasih Bu Yeti, luar biasa ya host kita pagi ini yang sudah mulai memimpin ibadah kita sampai pada penghujung acara kita ya. Kita akan tutup, luar biasa Tuhan pakai Bu Yeti. Dan terima kasih Ibu Nina tadi sudah berdoa pembukaan sebelum kita akan mulai, dan juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ibu Indriani berdoa tadi ya setelah sebelum firman Tuhan. Ya, ada pergumulan Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Bu Weli, saudara-saudara, sebelum saya akan berdoa bagi semua kita yang hadir ya pagi ini. Cucunya Pak Anto sudah mengalami kemajuan ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kalau sudah punya pergumulan, silakan bisa kirim di depan layar chat monitor, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan setia dengan janjinya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih sebagaimana Engkau setia dengan janjinya kepada Abraham dan juga istrinya Sarah. Engkau setia dengan janjinya untuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau juga Tuhan tetap setia dengan janjimu bagi umatmu ya Tuhan di pagi hari ini yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Bapa, kami doakan di pagi hari ini semua yang datang dalam persoalan, dalam pergumulan. Yesus berkata, mari kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, seorang bapak, seorang kakek, seorang nenek, dengan segala persoalan demi persoalan, Tuhan, mari Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa dari anak-anak-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Engkau terima dengan iman pagi ini. Kuasa Tuhan mau pulihkan Engkau saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Bapa, hari ini setiap orang yang datang di pagi ini, Tuhan jamah mereka. Saat ini juga tetap percaya ada pertolongan dari Tuhan. Tetap percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga untuk Ibu Yeti Sulistyo ini sudah Engkau pakai menjadi host pagi ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan perlindungan, Tuhan berikan Engkau damai sejahtera, Tuhan berikan Engkau dalam, oh Tuhan, anugerah Tuhan, Engkau dalam keadaan baik dan sehat, tidak ada hal yang membahayakan di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Yeti bersama semua anak mantu cucunya dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Dan Engkau berkati juga Ibu Indriani bersama semua anak mantu cucunya. Tuhan berkati juga Male, sembuhkan dia, juga mamanya yang di Lasem sembuhkan. Calon menantunya Christian juga sembuhkan, sehingga nanti akan menikah dengan putrinya di bulan Desember. Tuhan sertai, Tuhan cukup segala sesuatu. Berkati Ita, Riko, Riki, Feli, berkati mereka semua. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Untuk Ibu Joyce, Tuhan tahu hatimu, segala persoalan pergumulan, percayalah satu persatu akan terselesaikan. Dan kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Percaya, Tuhan sanggup, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Tuhan hiburkan selalu, Tuhan jamah, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kesukaan, terus mencari Tuhan. Sampai menemukan pribadi Tuhan yang sanggup memberi engkau pertolongan. Dalam nama Yesus, dia sudah mendengar doamu. Dan dalam beberapa waktu ke depan engkau lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam nama Yesus. Di dalam keuangan, dalam ekonomi, dan terkhusus dalam bisnis, dalam juga dalam kesehatanmu, itu Tuhan tahu, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan kau dalam nama Yesus. Ibu Nina Armedi, kuatkan hatimu. Setiap janji firman yang kau dengar, yang telah kau terima, bahkan sampai hari ini, satu persatu janji Tuhan akan digenapi. Tetap percaya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Tuhan akan bukakan jalan, akan ada keajaiban, akan ada terobosan ajaib, akan ada mujizat-mujizat yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupanmu di waktu-waktu ini. Dalam beberapa waktu ke depan, engkau lihat satu persatu pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Tuhan berkati Ibu Nina bersama suaminya Mas Aci. Tuhan juga menolong ya Tuhan untuk anaknya, putranya Sas yang sedang berlayar. Tuhan lindungi dia, sertai dia. Beri mereka masa depan penuh harapan juga untuk menantunya yang di Jawa Tengah. Tuhan sertai, Tuhan menjamah rahimnya, buah kandungannya akan melahirkan dengan baik tepat pada waktunya. Dan kami doakan juga kepada Arman Lim, Tuhan jamah rahim istrinya sehingga akan melahirkan pada waktunya dalam nama Yesus. Oh Tuhan, untuk Pak Lukas Krisnanto dalam nama Yesus. Tuhan sudah melihat hatimu. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tetap percaya, di dalam hati yang percaya ada mujizat,
berkat, ada pertolongan, ada penghiburan, ada pengharapan. Tuhan akan membukakan jalan bagimu di hari-hari ini. Sesuatu yang ajaib sedang Tuhan sediakan bagimu. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, kau akan melihat. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, kau akan mendengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Keajaiban, kebesaran Tuhan akan nyatakan dalam dirimu. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, mempromosi engkau, tidak ada yang bisa menurunkan, merendahkanmu. Tetap percaya peninggian datang dari Tuhan. Mari Tuhan berkati Pak Lukas bersama putrinya. Oh Tuhan, anak Kesia Temi, memberkati studinya pada saatnya dia selesai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Percaya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang ajaib yang mereka perlukan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk Anto saat ini juga. Kami doakan cucunya Kau jamah, sembuhkan anak Yosefin. Juga mamanya Ibu Sarah, sembuhkan dalam nama Yesus. Juga berkati kesehatan Ko Anto bersama istrinya. Tuhan lindungi semua anak mantu cucu dalam perlindungan, dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis, keuangan, ekonomi, dalam membuka usaha toko. Tuhan kirimkan pelanggan, pembeli yang banyak, tambahkan order omset, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati Ko Anto lebih setia dengan Tuhan. Semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu. Tuhan berkati juga Ibu Meli Hukubun. Tuhan berikan jaminan bagi kesehatanmu. Engkaulah yang menyembuhkan Ibu Meli saat ini dalam nama Yesus. Jadilah sembuh Bu Meli, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Di dalam nama Yesus tidak ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Bersama dengan cucu anak Arsenio, Aldo, Aldri, juga Yuli, Nito Rusu, Tuhan Aren, Tuhan menolong mereka semua. Anak-anak yang takut akan Tuhan, punya masa depan penuh harapan. Berkati dalam studi, dalam pekerjaan, dalam karirnya. Berkati juga ya Tuhan Pak Stephen De Vretes. Oh Tuhan berkati Ibu Erni, Ibu Erna, juga Pak John Hukubun, juga Pak Wahyu Hukubun, berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati Ibu Sinta juga, berkati Tuhan, cukupi semua yang mereka butuhkan. Percaya Tuhan tambahkan order omset, ada keajaiban, ada terobosan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami padamu, dan aku berkata pagi ini, Ibu Weli, jantungmu stabil, jantungmu akan kembali normal, akan kembali ritmenya, iramanya, denyutnya, akan kembali dalam keadaan stabil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami lihat kebesaran-Mu sudah terjadi dalam kehidupan Bu Weli, Bu Yeti, Bu Indriani, Bu Joyce, Bu Nina, Pak Lukas, semua yang hadir, Ko Anto, semuanya. Keajaiban Tuhan terjadi bagi Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Sili James. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan tolong mereka, sembuhkan yang sakit, kuburkan yang susah, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh. Beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk Ibu Linda Effendi, yang tempatnya kita sering pakai untuk kebaktian. Tuhan sembuhkan dia, maka dia sembuh, pulihkan dia, maka dia pulih, sehatkan dia, maka dia sehat. Tuhan terima kasih Bapak, keuangan ekonominya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, juga berkati kebaktian tanggal 20 di tempat Ibu Nini Rawati. Tuhan berkati Tuhan, semua yang hadir di lawat Tuhan di sana, dan juga tanggal 27 di tempat Ibu Yeti Sulistiorini di Puri Surajaya. Tuhan kami doakan tempat di mana Ibu Yeti dan anaknya tempat di kuasa Tuhan bekerja di sana. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, dan kami percaya rumah tempat di mana anak-anakmu tinggal, hadirat kuasa Tuhan memenuhi tempat itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pun akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan beraktivitas, yang buka toko, yang bekerja di rumah, di kantor, di mana saja. Tuhan sertai dalam nama Yesus, dan berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang datang mendengarkan firman Tuhan, yang mencari wajah-Mu, mereka menjadi pribadi yang memiliki kekuatan dalam iman. Iman mereka tidak lemah lagi. Dalam nama Yesus, sehingga mujizat ajaib terjadi dengan spontan. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan terima kasih engkau sembuhkan Cinyo di Nganjuk, dan sembuhkan juga Tuhan Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Pak Frans Anggi, teman-teman kita yang lain semua sudah disembuhkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Bu Yeti, Pak Lukas, Bu Joyce, Tuhan berkati Bu Nina, Bu Indriani, Bu Weni. Sama-sama. Doanya, pelayanannya. Ina, Joyce, Pak Lukas, Ibu Sinta,
Kanto, Tuhan berkati Kanto ya, semangat. Shalom semua. Semuanya. Tuhan memberkati kita Tuhan berkati semuanya. God God bless bless you. all. Bu Yati sehat ya, sembuh ya. Sehat. Terima kasih. Semangat. Semangat ya. Oke. God bless you. Salam buat keluarganya. Ko Anto ya. God bless you. Bye-bye. Bye. Ya.